Perkenalkan, nama saya Silvina Yusapti Sehatatina dari golongan C. Saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan terkait setelah akuisisi 100%. Periode 100%. Sudah saya tampilkan ini neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas periode 31 Desember 2016. Terdapat soal yaitu selama tahun berjalan PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yaitu yang pertama mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yakni 100 juta dikali 100%. 100 juta ini didapat dari dari soal, sehingga jurnalnya yaitu kas sebesar 100 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Selanjutnya mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu 250 juta dikali 100%. 250 juta ini didapat dari soal, yaitu melaporkan laba bersihnya. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Setelah itu, menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu 5 juta dikali 100%. 5 juta ini didapat dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset 12 tahun. Maka setiap diferensialnya akan diamortisasi sebesar 5 juta. 5 juta ini didapat dari 60 juta dibagi 12 tahun. Jadi jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Untuk mencatat penurunan nilai goodwill yaitu 25 juta dikali 100%. 25 juta ini didapat dari soal yang tertulis, yaitu hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah dari 25 juta dari nilai tercatat saat ini. Jadi jurnalnya itu investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan jurnal eliminasi periode 31 Desember tahun 2016, saldo 1 Januari 2016, rasio 100 banding 0. Kenapa 100 banding 0? Karena di sini akuisisi penuh. Investasi sebesar 1.605 juta itu didapat dari modal saham 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, ditambah diferensial tanah sebesar 210 juta, dikurangi bangunan sebesar 60 juta, ditambah akumulasi penyusunan bangunan 5 juta, ditambah goodwill sebesar 100 juta. Jadi hasilnya 1.605. Untuk laba bersih ini didapat dari soal, yaitu ini. Selanjutnya yaitu pada dividen 100 juta juga didapat dari soal. Terus kemudian penyesuaian ini diferensial goodwill ini dapat dari soal ini. Kemudian akumulasi penyusutan juga didapat dari jurnal diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta. Sehingga goodwill dikurangi akumulasi penyusutan totalnya 20 juta. Sehingga saldo 31 Desember 2015 menunjukkan ini totalnya. Selanjutnya mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu jurnalnya bagian laba atas PT Andalas itu didapat dari soal, yaitu pada penghasilan dari anak usaha sebesar 230 juta. Untuk dividen diumumkan didapat dari ini. Kemudian investasi pada PT Andalas didapat dari 230 juta dikurangi 100 juta. Selanjutnya mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta. Didapat dari ini. Saldo laba sebesar 550 juta didapat dari ini. Kemudian diferensial dapat dari sebesar 255 juta dapat dari diferensial tanah dikurangi bangunan, dikurangi akumulasi penyusutan dan ditambah akumulasi penyusutan dan ditambah goodwill. Hasilnya sebesar 255 juta ini pada investasi pada PT Andalas, yaitu total dari ini sebesar 1.605 juta. Selanjutnya mengeliminasi pengalokasian diferensial. Jurnalnya tanah sebesar 210 juta, goodwill
sebesar 100 juta dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Itu didapat dari ini. Kemudian pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan diferensial sebesar 255 juta didapat dari total diferensial ini. Selanjutnya yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Jurnalnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta pada beban penyusutan sebesar 5 juta. 5 juta ini didapat dari ini akumulasi penyusutan bangunan. Selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai goodwill. Jurnalnya kerugian penurunan nilai sebesar 250 juta pada goodwill sebesar 25 juta. Itu didapat dari ini goodwill ini. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian periode 31 Desember 2016. Akun-akun ini penjualan penghasilan dari anak usaha, beban pokok penjualan sampai ke bawah itu didapat dari neraca saldo ini. Kemudian neraca saldo terdiri dari PT Nusantara dan PT Andalas. Semua nominal dimasukkan di sini dan terdapat jurnal eliminasi, kemudian konsolidasian. Konsolidasian ini didapat dari PT Andalas ditambah PT Nusantara ditambah PT Andalas, totalnya 7 miliar ditaruh di sini. Selanjutnya yaitu penghasilan dari anak usaha itu PT Nusantara 230 itu di sisi kredit, kemudian terdapat penghasilan dari anak usaha di jurnal eliminasi di sisi debit. Jadi saldonya itu dikurangi sehingga konsolidasinya itu 0. Kemudian ditotal untuk menjadi total kredit. Selanjutnya yaitu beban-beban dimasukkan. Kemudian terdapat beban penyusutan yang didapat dari perhitungan jurnal eliminasi sebesar 5 juta. Kemudian juga terdapat goodwill, kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta didapat dari perhitungan jurnal eliminasi juga. Semua jurnal eliminasi ini didapat dari perhitungan jurnal eliminasi, yaitu di sini. Kemudian ditotal menjadi total debit, kemudian total kredit dikurangi total debit sehingga menjadi laba bersih. Untuk selanjutnya yaitu saldo laba. Saldo laba itu terdapat 550 juta. Kemudian laba bersih diturunkan dari ini sehingga ditotalkan menjadi saldo laba akhir. Dan untuk konsolidasinya juga menyesuaikan seperti yang tadi. Selanjutnya untuk akun-akun aset itu terdapat tanah di jurnal eliminasi sebesar 210 dan juga bangunan dan peralatan ini sebesar 36 juta di sebelah kredit. Dan juga ada akumulasi penyusutan sebesar 10 juta. Ini didapat dari diferensial akumulasi penyusutan saldo 1 Januari ditambah dengan penyesuaiannya. Kemudian terdapat akumulasi amortisasi dan juga investasi pada PT Andalas, kemudian goodwill dan juga diferensial, dan juga ada saham biasa. Sehingga ini ditotalkan, kemudian ditotal dan juga ditambah dengan saldo laba, sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitas. Dan total aset ditambah dengan liabilitas dan ekuitas. Kemudian dan untuk ini totalnya jurnal eliminasi dan total konsolidasian sebesar 9 miliar 30 juta. Selanjutnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan Ekuitas Anak periode 31 Desember 2016, periode setelah kombinasi bisnis. Jadi terdapat aset dan ini totalnya, liabilitas utang usaha obligasi sebesar ini, kemudian ditambah ekuitas yaitu saham biasa sebesar 3 miliar dan saldo laba sebesar 2 miliar 580. Ini saldonya ini didapat dari jumlah konsolidasian ini. Sehingga
total asetnya sebesar 9 miliar 30 juta dan total liabilitas dan ekuitasnya 9 miliar 30 juta. Jadi total aset dan dengan total liabilitas harus balance. Sekian dari saya. Terima kasih.